Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa kembali mengikuti ibadah online dengan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Mari saat ini kita siapkan hati kita berdoa sebelum memulai ibadah. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur terima kasih atas kasih-Mu yang tak bersudahan. Untuk seminggu hari ini kami selalu dengan kesehatan, diberikan kasih karunia-Mu Tuhan Yesus, dan terima kasih Tuhan untuk hari ini kami bisa memulai ibadah online lagi Tuhan. Berkati Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan Yesus, dan sertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur, haleluya, amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggi
Kami kembali mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk mengikuti ibadah online GBI CRC setiap hari Minggu di channel City Restoration Center yang linknya akan kami bagikan juga melalui grup WhatsApp. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu untuk memberikan persembahan, perpuluhan, dan kontrak gedung bisa dimasukkan ke rekening berikut. Salam, Sampurasun, jumpa kembali dalam ibadah online saat ini. Dan sebelumnya kita mari akan berdoa untuk mendengarkan sebagian firman Tuhan. Kita akan tundukkan kepala, kita akan sama-sama berdoa untuk sebentar mendengarkan kembali akan sebagian firman Tuhan. Bapa di surga, kami kembali ucapan syukur dan terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus kalau saat ini kami boleh kembali untuk bersama-sama mendengarkan sebagian firman Tuhan. Untuk sebentar kami akan membahas bersama-sama sebagian firman-Mu. Bila Tuhan menyertai, taruh hamba-Mu di belakang-Mu. Dan bila Tuhan akan berbicara kepada kami secara online ini Tuhan. Dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Setelah dikasih Tuhan, mari kita akan sama-sama saat ini untuk membahas firman Tuhan. Khususnya pada bulan-bulan ini kami sedang berbicara tentang bersama jemaat kami di daerah-daerah yang bicarakan tentang masalah baptisan roh. Ya, karena memang kalau saya lihat banyak orang-orang Kristen setelah dibaptis dengan air, tapi kembali lagi apakah benar mereka bisa dibaptis dengan roh? Nah, ini sekarang ini banyak yang sedang diperbincangkan. Nah, hari ini kita akan sama-sama membaca ayat pokok firman Tuhan. Pada saat ini saya akan bacakan dalam Matius 3 ayat 11 yang berbunyi demikian. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, ini yang sedang dibicarakan pada saat-saat ini. Saya ajarkan kepada mereka, mari kita masuk lebih jauh. Karena ini satu paket. Ya. Kalau orang sudah dibaptis dengan air, harus dibaptis dengan roh. Nah, banyak kali orang-orang Kristen tidak mengerti, hanya sebatas bahasa roh barangkali yang dipelajari. Tapi buah-buah rohnya, hasilnya mungkin tidak pernah kelihatan. Karena kalau kita belajar melalui baptisan roh, ada kuasa yang Tuhan berikan bagi kita. Itu satu paket dengan Allah berkuasa atas diri kita. Dan kita akan melihat betapa hebatnya power yang Tuhan berikan bagi kita setelah kita dibaptis dengan roh itu sendiri. Nah, kalau kita lihat sejarah, Yohanes Pembaptis memang telah dipersiapkan. Untuk membuka jalan, dia sudah diberikan. Ada hanya empat nama di sejarah Alkitab dikatakan yang Allah berikan namanya mulai dari Ismail, Ishak, itu dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, Yohanes Pembaptis dan Yesus. Nah, jadi Yohanes Pembaptis bukan diberikan nama oleh orang tuanya, tapi diberikan nama oleh Allah sendiri. Nah, dari sinilah kita lihat bahwa betapa pentingnya tentang baptisan itu, baptisan air sebagai pembuka jalan dan juga baptisan roh. Nah, karena itulah Yesus sendiri pernah berkata dalam hal ini tentang baptisan roh itu sendiri. Nah, kita lihat bagaimana Tuhan memberikan contoh ketika dia ada di dunia ini, mulai dia lahir, mulai dia dipersiapkan, dan sampai dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan saat itulah Roh Kudus turun di atasnya, yaitu merpati turun di atas pundaknya, dan terdengar suara dari langit yang dikatakan bahwa inilah anakku yang berkenan. Ya, nah, ini yang dikatakan Allah berbicara tentang baptisan roh itu kepada Yesus, tentang di mana dia dikaruniakan roh. Nah, setelah itu Yesus memberikan contoh, dia puasa 40 hari di padang gurun. Ya, dan kita lihat masuk dalam baptisan berikutnya. Setelah dibaptis roh, dia masuk dalam baptisan api. Sehingga dia disiksa dan dia siap mati di kayu salib. Dan dia laksanakan itu tentang namanya baptisan air, baptisan roh, dan baptisan api. Nah, coba kita lihat pribadi kita masing-masing. Saya ajarkan mereka yang baru dibaptis, saya bilang, kejar itu baptisan roh. Karena itu tidak mungkin kita bisa masuk lebih jauh untuk kalau tidak diberikan baptisan roh itu sendiri. Minggu lalu kita dengar ya, bahwa ibadah online minggu lalu telah disinggung tentang roh penolong.
Jadi saya katakan Yesus itu luar biasa. Nama Yesus itu hebat sekali ya. Karena dia tahu ketika dia pergi ke surga, dia mengerti. Karena manusia tidak mungkin bisa menghadapi segala permasalahan di dunia ini tanpa ada penolong. Karena itu dia berikan roh penolong. Dan ada yang lebih lagi yang Tuhan kasih, kita melihat di Yohanes 3 ayat yang ke-5 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi ini paket nih, air dan roh. Jadi kalau kita hanya sampai baptisan air dan juga hanya sebatas mengetahui baptisan roh, tapi tidak mengalami dengan sesungguhnya, ya jangan harap bisa masuk kerajaan surga. Karena itu paket yang sebenarnya yang Tuhan katakan seperti itu. Nah karena itu sedang dikasih Tuhan, marilah apalagi dalam masalah pandemi ini, kita lihat banyak orang menghadapi segala masalah dan banyak orang yang sulit menghadapi hidup ini. Ya banyak pengangguran, bahkan kita lihat dengan cara apapun orang hidup ini untuk mencari ya tentang kebenaran itu. Nah semua agama baik, bagus ya. Tapi saya ucapkan syukur hanya ada nama Yesus. Nama Yesus yang luar biasa yang dia mengerti, yang dia berikan bagi kita ada roh penolong itu. Yaitu namanya Roh Kudus. Disinilah kita bisa dikuatkan, kita bisa melihat lebih jauh. Ya, dalam Galatia 5 kalau kita baca seringkali menyinggung tentang buah-buah roh. Memang itu hasilnya. Jadi kalau kita dibaptis roh apa tandanya? Ada buah-buah rohnya, ada hasilnya. Ya, tentang dibuka dengan kasih dan ditutup dengan namanya penguasaan diri. Nah, dalam hal inilah kita mau belajar lebih jauh betapa pentingnya baptisan roh itu. Jadi jangan hanya sebatas bahasa roh, tapi kita harus menghasilkan itu sendiri yang namanya buah-buah roh. Dan kalau kita lihat juga lebih jauh di Kisah Para Rasul 1. Saya ajak saudara kita akan baca di Kisah Para Rasul 1 yang berbunyi seperti ini. Ya ini kita sering kali bahas, tapi banyak kali orang lupa tentang masalah ini ya, tentang Kisah Para Rasul 1 ayat yang pertama. Kita lihat Yesus sebelum dia naik ke surga, ada 40 hari dia ada bersama-sama di dalam dunia ini setelah dia bangkit ya, dan dia terus dia mengatakan tentang kerajaan Allah. Ya. Kenapa dia katakan kerajaan Allah? Karena dia tahu bahwa setiap orang yang ikut Tuhan harus dibaptis roh karena jaminannya adalah masuk dalam kerajaan Allah itu sendiri. Nah dalam hal ini coba kita dengar dari ayat 4 ya, Kisah 1 ayat 4 yang berbunyi demikian. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah itu janji Tuhan. Ya. Jadi kita lihat bahkan Yohanes Pembaptis sudah memberitahukan dari awalnya bahwa nanti ada yang akan membaptis kita lebih jauh. Jadi tidak sebatas baptisan air. Nah ketika saya berbicara dengan mereka yang ya mungkin yang masih baru dibaptis, nah saya kira yang saya katakan, ayo kita melangkah lebih jauh. Jangan hanya sebatas dibaptis dan kita hanya ikut ibadah seperti biasa, tapi harus kejarlah baptisan itu sendiri. Karena dalam baptisan itu sendiri, baptisan roh itu adalah hal yang luar biasa. Janji Tuhan, seperti dia katakan di dalam Kisah 1 ayat 8. Ini ayat yang sangat menarik dan saya senang ayat ini. Kenapa sudah dikasih Tuhan? Karena dalam hal ini Yesus menjanjikan bagi kita yaitu satu hal roh penolong yang membuat kita bisa terus menjalankan apa yang Tuhan rindukan seperti itu. Nah saya teringat kemarin sudah disinggung juga tentang Roh Kudus. Ketika Roh itu ada bersama dengan kita diberikan keberanian. Ya, kayak Kisah Para Rasul 4 itu saya ingat. Kisah 4 ya ayat yang ke-31 ya, di sana dijelaskan lagi. Mungkin ya lebih baik saya baca lagi, kita baca aja Kisah 4 deh. Supaya lebih jelas. Ini sering dibacakan tapi saya rindu dibacakan kembali. Ya, yang berbunyi ayat 31. Saya ajarkan kepada mereka, saya bilang, ayo kita berdoa, kita bersama-sama menyembah Tuhan, menyembah nama Yesus yang luar biasa.
Karena kita sudah dibaptis air, tapi jangan lupa kita berdoa juga untuk minta baptisan roh. Karena baptisan roh itu Yesus sendiri yang akan memberikan bagi kita. Yang demikian bunyinya seperti ini. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ya. Nah, inilah yang boleh dikatakan ada keberanian dalam hal ini. Dan kenapa Yesus memberikan roh penolong atau Roh Kudus itu? Memang Yesus memberikan tugas bagi kita. Ya. Jadi keselamatan itu bukan hanya buat pribadi kita sendiri, tapi juga keselamatan itu juga diberikan kepada orang lain melalui kita yang sudah diselamatkan. Nah, inilah yang Tuhan rindukan sehingga Dia berikan di Kisah 1 ayat 8. Ya. Ini ayat yang berkatakan, ayat yang saya senangi tadi. Kita akan kembali ke Kisah 1 ayat 8. Yang berbunyi demikian. Nah, apa akibatnya kalau Roh Kudus ada bersama dengan kita? Kalau kita dibaptis roh, kalau Dia datang bersama dengan kita, nah kita lihat di sini dikatakan ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita diberikan kuasa oleh Yesus ya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Kita diberikan keberanian. Kita diberikan segala sesuatu halnya. Karena Tuhan Yesus memberikan kita yaitu namanya Roh Penolong yang namanya Roh Kudus itu sendiri. Nah, karena itu sudah dikasih Tuhan, ayo kita mau melangkah lebih jauh ya. Supaya kita lebih naik dan naik lagi. Tidak lagi seperti, dan saya ajarkan kepada mereka yang baru dibaptis betul. Bahwa orang-orang yang baru, yang hidup baru, yang baru lahir, mungkin masih bayi, Tuhan kasih itu semua ketika kita berdoa. Tapi Tuhan rindu untuk kita terus berdewasa. Dan kalau kita sudah dewasa, tidak lagi diberikan susu tentunya. Tentu yang Tuhan berikan apa saudara? Kuasa itu. Dan kalau kita memiliki kuasa itu yang namanya Roh Kudus itu sendiri, yaitu power, apapun yang kita lakukan, kalau kita berdoa bagi orang sakit di dalam nama Yesus sembuh, itu akan terjadi sembuh. Dan apapun yang kita sedang hadapi di dalam nama Yesus, terbuka jalan, dia akan terbuka jalan. Ya, dengan Roh Kudus inilah nama yang luar biasa itu ada bersama orang-orang kudus, orang-orang yang boleh dikatakan yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus itu sendiri. Nah, sudah dikasih Tuhan, sekali lagi, ya mari sudah dikasih Tuhan, kita mau ingatkan kembali, jangan hanya sampai baptisan air saja, tapi mari kita masuk sampai baptisan Roh Kudus, yaitu sampai kuasa itu yang kita terima. Allah akan memberikan kuasa bagi kita, karena Yesus rindu, supaya kita boleh pergi untuk memberitakan Injil dengan penuh keberanian, yaitu dengan kuasa itu. Memang rencana Yesus ada di dunia ini, dan Dia memberitakan tentang kerajaan Allah. Dan memang rencana misi Allah yaitu Yohanes 3 ayat 16. Karena belas kasih Allah itu sendiri yang akan memberikan kita supaya kita percaya kepada anaknya dapat diselamatkan. Nah, dengan rencana inilah Yesus berbicara kepada kita. Mari kita akan masuk di dalam baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Karena itu satu paket untuk supaya kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Dan memberitakan juga kepada yang lain supaya dunia ini dapat diselamatkan. Karena kuasa itu ada di dalam diri kita sendiri. Puji Tuhan, mungkin hari ini kita boleh belajar bersama-sama tentang baptisan roh itu, dan kita akan melangkah lebih jauh karena nama Yesus adalah nama yang luar biasa. Nama yang boleh dikatakan nama di atas segala nama. Dan iblis pun gemetar ketika mendengar nama Yesus. Apalagi bagi mereka yang sudah dibaptis dengan roh. Mari kita melangkah. Kita sudah diberkati oleh Tuhan, memberkati juga yang lain. Kita diselamatkan oleh Tuhan, kita juga mau menyelamatkan yang lain. Kalau Tuhan berikan tugas bagi kita amanat agung, mari kita jalankan amanat agung ini. Dan apalagi dalam zaman pandemi ini, mungkin banyak orang yang dalam keadaan kekalutan, dalam keadaan ketakutan. Tapi ketika kita dibaptis oleh roh itu sendiri, itu Roh Kudus itu sendiri, kita akan diberikan keberanian. Puji Tuhan, dan biarlah kita mau kembali bersama-sama berpegangan tangan menghadapi dunia ini, menghadapi di dalam kesusahan kita dengan mau berdoa. Ya, kita akan berdoa pada saat hari ini bersama-sama, biarlah firman Tuhan, ya mungkin sederhana firman Tuhan boleh menjadi satu kekuatan
bagi kita semua dalam menghadapi pandemi ini perlu roh penolong itu, perlu Roh Kudus itu ada bersama dengan kita. Sehingga kuasa Yesus ada bersama dengan kita. Mari saudara dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan sebuah lagu tentang nama Yesus itu sendiri. Mengikuti Yesus adalah memang yang lebih baik dan lebih indah. Karena mengikuti Yesus, kita pun akan dibaptis oleh Roh Kudus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa
Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan ini. Kami kembali ucapan syukur ya Tuhan. Segala puji, hormat, dan ucapan syukur pada Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kalau saat ini kami boleh belajar bersama-sama tentang baptisan air dan juga baptisan Roh Kudus. Mari Tuhan, berikan kami untuk pengertian lebih jauh, untuk kami mau melangkah, untuk mau juga Tuhan memberitakan kabar baik, dan diberikan keberanian bagi kami, untuk kami siap ya Tuhan, untuk menjalankan apa yang Tuhan tugaskan bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan akan jamah kami pribadi lebih pribadi. Ajarkan kami untuk mau ya Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Ajarkan kami untuk keberanian, untuk masuk lebih jauh ya Tuhan, dengan dimensi Roh Kudus itu sendiri Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan syukur dan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Setiap pribadi, setiap ibadah online keluarga-keluarga yang saat ini mendengarkan firman Tuhan, kami boleh diberkati, kami boleh juga mengerti tentang masalah baptisan Roh Kudus ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami ucapkan syukur dan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Haleluya. Mari saudara dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama untuk menerima berkat Tuhan. Kita sudah mendengarkan, mengikuti ibadah online, dan kita akan mengadakan tangan kita. Bapa di surga, kami kembali ucapan syukur dan terima kasih kalau Tuhan telah menyertai bagi kami, dan biarlah Tuhan kau melihat tangan-tangan yang mengadah ini, dan Tuhan terus menyertai, memberkati apapun yang mereka lakukan. Dan bahkan juga Tuhan memberkati dan naik lagi. Dan tidak akan pernah turun. Tuhan berkati kesehatannya. Tuhan Yesus juga memberkati usahanya. Memberkati apa yang mereka lakukan Tuhan. Memberkati keluarga, memberkati anak cucunya. Bahkan lebih jauh, belas kasih sayang Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran manusia. Menyertai mulai hari ini, besok lusa, bahkan sampai Maranatha, sampai Yesus datang dari awan-awan yang permai menjemput kami semua tanpa kecuali masuk dalam kerajaan surga. Dalam nama Yesus kami ucapkan syukur, yang percaya kita katakan amin. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Demikian ibadah online kita pada hari ini. Tetap menjaga kesehatan dan tetap bersukacita. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.